Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Jadi biasanya banyak dari murid itu kalau menjumlahkan atau mengurangi bentuk akar, dia akan melakukan operasi secara langsung. Misalkan di sini akar 3 ditambah akar 5 itu ya langsung dijumlahkan sama dengan akar 8. Nah, teman-teman di sini sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Memang kalau untuk perkalian dan pembagian bisa langsung kita lakukan perkalian atau pembagian ya. Namun untuk penjumlahan dan pengurangan kita tidak bisa seperti itu, teman-teman. Kenapa? Sekarang kita lihat akar 3 ini berada di antara akar 1 dan akar 4. Akar 1 dan akar 4 ya, di mana hasilnya itu bisa kita perkirakan sekitar 1, sekian ya. Saya tidak tahu persisnya berapa. Kemudian akar 5 itu berada di antara akar 4 dan akar 9. Nilainya itu pasti sekitar 2, sekian. Ini kalau kita jumlahkan, 1 ditambah 2 itu pasti hasilnya lebih dari 9 ya teman-teman. Mohon maaf, lebih dari 3. Nah, 3 ini kan kita tahu sama dengan akar 9, maka seharusnya jawabannya adalah lebih dari akar 9, bukan akar 8. Maka kita tidak bisa langsung menjumlahkan bilangan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya? Di sini teman-teman pahami dulu konsep penjumlahan bentuk akar ya. Jadi, untuk bentuk akar sendiri itu bisa dijumlahkan atau dikurangi apabila angka yang di dalam akar itu sama. Nah, di sini dia ya. Kita bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan kalau angka yang di dalam akarnya sama. Contoh, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, di sini nih boleh kita jumlahkan ini karena angka di bawah akar itu sama-sama 3, sehingga di sini kita tinggal jumlahkan aja 2 ditambah 5 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Nah, di sini ya. Ini hasilnya sendiri sama dengan A ditambah C akar B. Seperti itu ya teman-teman. Oh, maaf, tadi kelupaan. Contoh lain, misalkan ada 10 akar 2 dikurangi 7 akar 2. Ini kan angka di bawah akar sama-sama 2. Berarti ini kita boleh. Yang kita kurangi atau jumlahkan itu adalah angka yang di luar. Jadi di sini kita kurangi 10 kurang 7, akar 2-nya tetap sama dengan 3 akar 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada nih akar 12 ditambah 2 akar 3. Nah, mungkin secara langsung teman-teman akan melihat ini angka di bawah akarnya tidak sama ya. Jadi kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan. Nah, memang betul. Tapi kita baru bisa melakukan operasi penjumlahannya apabila akar 12 ini kita sederhanakan. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat konsep perkalian bahwa akar 12 sama dengan 4 kali 3. Nah, akar 4 kali 3 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Ya. Nah, akar 4 sendiri sama dengan 2, berarti di sini 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, teman-teman bisa lihat, ini angka di bawah akar sama, sehingga ini bisa kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan adalah bilangan yang di luar akar. Di sini 2 ditambah 2, akar 3 sama dengan 4 akar 3. Begitu ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba ya selesaikan soal yang keempat.
3 akar 6 ditambah 3 akar 2 dikurangi akar 8 dikurangi 20 akar 24. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa semua angka yang di bawah akar itu tidak sama. Berarti kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Namun, kita bisa tetap melakukannya apabila kita menyederhanakan bentuk akar yang lain. Contoh di sini akar 8. Akar 8 itu sama dengan 4 kali 2. Akar 4 kali 2 ya. Berarti, nah di sini sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, berarti di sini 2 akar 2 ya, teman-teman. Jadi kita dapat bentuk akar 8 itu 2 akar 2. Selanjutnya akar 24 itu sama dengan akar 4 kali 6 sama dengan akar 4 dikali akar 6. Itu akar 4 sama dengan 2, maka ini sama dengan 2 akar 6. Nah, jadi triknya adalah teman-teman lihat eh, bilangan yang lain yang sudah paling sederhana, paling kecil itu kita curigai 8 dan 24 itu dapat diubah ke dalam bentuk 6 atau 2. Nah, baru kita lihat faktornya ya. Di sini akar 8 sama dengan 4 kali 2 dan akar 24 sama dengan 4 kali 6. Sehingga nanti kita sederhanakan bentuk akarnya dan kita akan memperoleh angka yang sama. Sehingga di sini kita bisa tulis 3 akar 6 ditambah 3 akar 2 dikurangi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 dikurangi akar 24 sama dengan 2 akar 6. Nah, ini ya. Itu sama dengan yang kita kelompokkan akar 6 dengan akar 6. 3 dikurangi 2. Berarti sisa 1 ya. Sisa 1 akar 6. Kemudian akar 2 dengan akar 2. Kita kurangi juga. 3 dikurangi 2 akar 2 berarti masih 1 akar 2. Sehingga di sini hasilnya adalah akar 6 ditambah akar 2. Kemana angka satunya? Angka satunya boleh tidak ditulis ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bisa memudahkan kalian sehingga kalian bisa lebih paham dengan konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar.